Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aliyah dari kelas 11 Biologi 3. Di sini saya akan menjelaskan apa itu mekanisme gerak otot dan macam-macam gerak otot dan persendian. Mekanisme kerja otot-otot adalah sebuah jaringan yang terdapat dalam tubuh manusia sebagai alat gerak aktif yang dapat menggerakkan rangka atau tulang. Rangka yang berfungsi sebagai penyokong tubuh manusia merupakan alat gerak pasif yang digerakkan oleh otot yang menempel di rangka, ibarat sebuah boneka kayu yang digerakkan dengan sebuah benang yang mampu untuk mengontrolnya. Bukan hanya rangka saja yang mampu digerakkan oleh otot, namun ada beberapa organ lain seperti jantung, saluran pencernaan, saluran pernapasan, sistem sirkulasi, dan sistem reproduksi. Berikut penjelasan mengenai mekanisme kerja otot pada tubuh manusia. Berikut adalah gambarnya. Bagaimana sih mekanisme kerja otot? Berikut urutan mekanisme kerja otot yang diawali saat otot mendapat rangsangan maka akan berkontraksi. Kontraksi inilah yang menyebabkan adanya sebuah gerakan. Kontraksi pada otot ditandai dengan memendeknya otot mengembung di bagian tengah dan otot menjadi menegang. Namun sebaliknya, bila otot tidak bekerja, maka otot akan kembali mengendur dan relaksasi. Saat berkontraksi, otot yang melekat pada tulang akan ikut berkontraksi pula, sehingga tulang akan tertarik dan bergerak. Kontraksi yang terjadi pada saat otot dipacu oleh potensial aksi dari sinapsis sel saraf yang menyebabkan ion kalsium oleh retikulum sirkoplasma. Retikulum endoplasma yang terspesialisasi di otot. Pelepasan ion kalsium menyebabkan terjadinya ikatan antara kepala miosin dan filamen aktin. Saat filamen aktin meluncur menuju tengah sarkomer, otot memendek kontraksi. Sedangkan mekanisme kerja otot yang terjadi ketika posisi sedang relaksasi, maka filamen akan kembali ke bentuk semula. Begitulah proses mekanisme kerja otot saat relaksasi. Jenis-jenis otot. Otot dibagi menjadi 3 jenis, diantaranya adalah otot lurik, otot polos, dan otot jantung, di mana ketiganya sangat berperan penting dalam menjalankan organ tubuh manusia. Berikut penjelasannya. Otot lurik terdapat di keseluruhan tubuh manusia dan hewan, di mana ada lebih dari 600 otot lurik pada manusia yang menggerakkan tulang dengan cara kontraksi dan relaksasi. Gerakan kontraksi dan relaksasi diatur oleh bagian otak manusia sebagai sistem saraf pusat. Mekanisme kerja otot lurik dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu potensi aksi yang dihantarkan saraf memicu otot berkontraksi, asetilkolin berikatan dengan reseptor pada membran otot, dan otot relaksasi saat impuls dari saraf pusat berhenti. Otot polos sering kali dijumpai di dinding organ dalam manusia. Fungsi dari otot polos sangatlah beragam tergantung letaknya. Dalam sistem pencernaan manusia, otot polos ditemukan dalam bagian-bagian usus halus dan bagian-bagian usus besar. Dalam organ ini, otot polos dapat mempengaruhi gerakan peristaltik yang dapat membuat pencernaan makanan. Otot jantung ditemukan pada miokardium, yaitu lapisan tengah dari jantung. Sama seperti otot polos, otot jantung mampu memicu kontraksi ritmik tanda adanya rangsangan dari saraf apapun. Kerja otot jantung dipengaruhi oleh sistem saraf autonom, khususnya saraf simpatik dan parasimpatik. Saraf simpatik dan parasimpatik di dalam jantung berfungsi untuk mempercepat atau memperlambat laju jantung dalam berkontraksi. Berikut adalah macam-macam sendi berdasarkan arah gerakannya. Yang pertama, sendi geser. Sendi geser adalah sendi yang memungkinkan gerakan antara tulang, yang satu menggeser yang lain. Contoh sendi pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Yang kedua, sendi engsel. Sendi engsel merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Biasanya sendi engsel hanya bisa diluruskan atau ditekuk. Ada yang sudah kebayang sendi ini ada di mana? Ya, betul, sendi engsel ada pada tulang lutut dan siku. Yang ketiga, ada sendi gulung. Sendi gulung adalah sendi yang punya gerakan 2 arah, biasa bergerak ke depan dan ke belakang, bisa juga ke kanan dan ke kiri. Contoh sendi antara tulang pengumpil, radius, dan tulang pergelangan tangan.
Berikut adalah gambarnya. Sendi putar atau pivot. Sendi putar adalah salah satu sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Jadi salah satu ujung tulang menjadi poros dan yang satunya bisa berputar di sana. Hayo, kayak apa? Ya, betul. Sendi inilah yang membuat kepala kita bisa berputar menoleh ke kiri dan ke kanan. Bedakan cara kita menoleh dengan ikan yang hanya bisa menengok ke kiri dan ke kanan. Cuma matanya aja yang lirak-lirik. Contoh sendi putar, sendi antara tulang leher dan tulang tengkorak. Sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Salah satu tulangnya berbentuk mirip bola dan tulang lainnya seperti mangkuk. Contoh hubungan antara tulang lengan atas dan gelang bahu. Kemudian ada sendi pelana. Pasti pernah dengar kata pelana kan? Iya, ada sendi yang bentuknya mirip seperti pelana kuda. Sendi ini mampu membuat gerakan dua arah, yaitu seperti gerak ke depan dan ke belakang, dan juga gerak ke kanan dan ke kiri. Sendi pelana bisa kita temuin di tulang pangkal ibu jari. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.